Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita agar kita bersaudara, bersuku-suku. Dari situ kita bisa mengenal bahwasanya terdapat segala perbedaan, terdapat segala macam keberagaman. Tugas kita yang pertama, ketika setelah adanya kita diciptakan di dunia ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mengenal adanya perbedaan itu. Dengan cara bagaimana kita mengenal perbedaan itu? Kita hidup dalam satu tatanan sistem yang telah diatur dalam konstitusi, yang telah diatur dalam budaya hukum masyarakat. Yang harus kita lakukan beberapa hal, diantaranya kita menghormati sesama manusia, kita menghormati orang yang berbeda agama, kita menghormati orang yang berbeda akidah, kita menghormati orang-orang yang berbeda jalan dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Melalui apapun itu, kita harus terus menghormati. Atas dasar haluan kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ini. Begitu sahabat-sahabat damai. Jadi yang ketiga, ketika kita sudah berakhlak kepada, tadi yang pertama kepada Sang Pencipta, berakhlak kepada manusia, yang terakhir inilah kita berakhlak kepada alam sekitar. Bagaimana kita menghormati alam ini? Kita menghormati kondisi yang ada di tanah air Nusantara ini. Kita jaga bukan melalui dengan ucapan saja, tetapi kita jaga melalui perbuatan yang bisa menyelamatkan tanah air ini dari segala macam bahaya, hambatan, tantangan, dan gangguan. Pada masa sekarang ini kita masih berada dalam fase kritis, yaitu dalam kondisi COVID-19. Secara tegas pemerintah mengatakan bahwa kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga masker, mencuci tangan, dan mengurangi, bahkan jangan sampai adanya kerumunan massa yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah aturan itu, sebuah kebijakan itu sudah final bahwasanya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus tegas dan ikut membantu alam ini, ikut membantu para pemerintah, ikut membantu para ulama demi menyelamatkan negara ini. Kita peduli dan kita menghormati dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kesehatan, kita mengurangi berkerumun, kita terus menjaga aturan-aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Ketiga hal itulah, ketika kita sudah menghormati Sang Pencipta kita beribadah seperti biasanya menurut kepercayaan masing-masing. Tentunya kita mengharapkan sebuah keselamatan hidup, keselamatan agama, keselamatan bernegara, dan keselamatan berakidah. Yang kedua, kita terus baik kepada sesama. Kita hindari hal-hal yang bisa menyebabkan ujaran kebencian. Kita hindari sesuatu hal yang bisa menyebabkan perpecahan. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dan manusia yang cinta terhadap negara, tanah air, dan agama, sudah seharusnya sikap yang kita lakukan sesuai tuntunan daripada pemerintah kita agar terus menjaga, melestarikan, dan menghormati jasa-jasa para pahlawan nasional, jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati, tidak asal berbicara, kemudian inilah yang sikap yang harus kita lakukan di sini. Karena setelah kita bisa menghormati adanya
penghormatan kita kepada sesama manusia yang berbeda agama, yang berbeda suku, bahasa, dan lain macam sebagainya. Tentu sebagai penutup, kita juga harus bisa menghormati alam ini dengan cara tadi kita patuh terhadap aturan pemerintah, kita patuh terhadap ulama-ulama yang menebarkan pesan-pesan perdamaian demi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika kita ada yang mengatakan sesuatu hal yang negatif, kita tidak usah membalasnya dengan sesuatu yang negatif, tetapi kita balas dengan sesuatu perbuatan yang positif yang bisa menggerakkan jiwa, raga, dan semangat pikiran kita agar mindset kita itu terbangun bahwasanya semangat kita lahir dari para pendiri bangsa ini. Semangat kita menjaga Indonesia ini atas dasar cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada pemerintah, cinta kita terhadap Indonesia Raya ini dengan semangat persatuan, kesatuan, dan demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, yang penuh damai, yang penuh kerahmahan, artinya sifat kasih sayang. Jadi begitu sahabat-sahabat damai dimanapun sahabat-sahabat berada, tidak usah terlalu pusing untuk memikirkan, karena pada hakikatnya kita nikmati hidup ini sebagai hidup yang penuh dengan ujian, rintangan, akan tetapi satu hal yang menarik, satu hal kekuatan untuk diri kita sendiri, 3 poin bahwasanya kita harus menjaga, beretika kepada Sang Pencipta kita, berbuat baik kepada sesama manusia, menghormati sesama manusia meskipun berbeda bahasa, suku, dan agama. Maka alam akan kita bisa hormati juga. Dengan cara apa? Ketika sudah menghormati sesama manusia, alamlah yang akan berbicara. Alam akan bisa melindungi diri kita. Dengan cara apa? Artinya ketika Sang Pencipta sudah sayang kepada diri kita sendiri, maka manusia pun akan mengikutinya, akan sayang juga kepada diri kita. Untuk kita apa? Untuk kita sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini, di bumi ini, harusnya bersama-sama ikut merawat ketertiban hidup, ketertiban dalam menjaga alam ini, karena inilah titipan daripada warisan para leluhur kita, termasuk yang bisa kita sampaikan di sini para pendiri bangsa ini, para pahlawan nasional, para ulama, seperti di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di Muhammadiyah ada Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang tentunya cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pengikutnya, sebagai santrinya, sebagai pecinta para ulama, pecinta para pahlawan nasional, sikap yang harus kita tunjukkan kepada beliau-beliau adalah kita menghormati adanya perbedaan. Dengan perbedaan itu kita bersatu, ikut membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.